Analisis komprehensif standar audit, SA 705, modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen. Sebagai seorang ahli dan instruktur senior di bidang audit, saya memahami bahwa salah satu momen paling krusial dalam sebuah perikatan audit adalah ketika seorang auditor harus menyimpang dari opini, bersih, atau wajar tanpa pengecualian, WTP. Keputusan ini tidak hanya berdampak signifikan terhadap entitas yang diaudit, tetapi juga pada kredibilitas auditor dan kepercayaan publik. Standar audit, SA 705 hadir sebagai panduan yang esensial dalam menavigasi situasi yang kompleks ini. Laporan ini akan menguraikan SA 705 secara mendalam, menyederhanakan konsep-konsep intinya, dan memberikan panduan praktis untuk penerapannya. Judul standar dan nomor. Nama lengkap dan nomor standar, Standar Audit, SA 705, Revisi 2021, modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen. Standar ini merupakan adopsi dari International Standards on Auditing, ISA 705 dan berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Penanda, Revisi 2021, mengindikasikan adanya pembaruan untuk menjaga relevansi standar dengan praktik audit global terkini, yang menekankan pada peningkatan transparansi dan nilai komunikatif dari laporan auditor. SA 705 bukanlah standar yang digunakan dalam setiap audit, ia adalah panduan yang diaktifkan saat terjadi masalah, menjadikannya salah satu standar yang paling terlihat oleh publik ketika terdapat perbedaan pandangan yang signifikan antara manajemen dan auditor. Tujuan utama standar, ZW. Tujuan fundamental dari SA 705 adalah untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstandarisasi bagi auditor dalam mengomunikasikan opininya ketika laporan keuangan tidak dapat diberikan predikat wajar tanpa pengecualian. Secara spesifik, paragraf 4 standar ini menyatakan bahwa tujuan auditor adalah untuk menyatakan dengan jelas suatu opini yang dimodifikasi dengan tepat atas laporan keuangan ketika salah satu dari dua kondisi berikut terpenuhi. Auditor menyimpulkan, berdasarkan bukti audit yang telah diperoleh, bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Pada dasarnya, SA 705 menjawab pertanyaan krusial, apa yang harus saya lakukan dan katakan ketika saya tidak bisa memberikan opini bersih. Standar ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi para pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditur, dan regulator, dengan memastikan bahwa setiap masalah serius yang ditemukan selama audit dikomunikasikan secara transparan, konsisten, dan tidak ambigu. Penting untuk dipahami bahwa SA 705 bersifat reaktif. Standar ini tidak aktif selama tahap perencanaan atau pelaksanaan prosedur audit rutin. Ia diaktifkan hanya ketika proses audit yang diatur oleh standar lain seperti SA 315, identifikasi dan penilaian risiko, atau SA 500, bukti audit, menghasilkan kesimpulan yang tidak memuaskan. Ketika auditor, setelah mengevaluasi semua temuan sesuai SA 450, mendapati adanya kesalahan penyajian material yang tidak dikoreksi oleh manajemen atau tidak dapat memperoleh bukti yang krusial, maka tujuan awal untuk menerbitkan opini WTP, sebagaimana diatur dalam SA 700, tidak tercapai. Pada titik inilah SA 705 menjadi relevan, menyediakan kerangka kerja pelaporan untuk mengomunikasikan kegagalan tersebut. Ruang lingkup. Ruang lingkup SA 705 berlaku secara spesifik ketika auditor menyimpulkan bahwa modifikasi terhadap opini audit diperlukan. Standar ini mengatur bagaimana bentuk dan isi laporan auditor harus diubah untuk merefleksikan modifikasi tersebut. Penting untuk digarisbawahi bahwa SA 705 tidak menggantikan SA 700,
perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan, ia melengkapinya. 1700 menyediakan cetak biru untuk laporan auditor standar dengan opini WTP, sementara 1705 menyediakan modul atau amandemen yang harus diterapkan pada laporan tersebut ketika kondisi tidak ideal. Standar ini tidak mencakup penambahan paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain dalam laporan auditor, yang diatur secara terpisah dalam 1706, selama opini yang diberikan tetap wajar tanpa pengecualian. Ruang lingkupnya terfokus secara eksklusif pada modifikasi terhadap paragraf opini itu sendiri. Definisi kunci. Untuk menerapkan standar ini dengan benar, pemahaman mendalam atas dua istilah kunci berikut adalah mutlak diperlukan. Opini modifikasian. Paragraf 5b ini adalah istilah payung yang mencakup semua jenis opini selain wajar tanpa pengecualian. Terdapat 3 tipe opini modifikasian. Opini wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Opini tidak wajar, adverse opinion. Opini tidak menyatakan pendapat, disclaimer of opinion. Pervasif. Paragraf 5a ini adalah konsep paling krusial dan paling subjektif dalam 1705. Suatu dampak kesalahan penyajian, atau kemungkinan kesalahan penyajian, dianggap pervasif jika, menurut pertimbangan profesional auditor, memenuhi salah satu dari 3 kriteria berikut. Dampaknya tidak terbatas pada unsur, akun, atau pos spesifik dalam laporan keuangan. Contohnya, kegagalan dalam mengkonsolidasikan entitas anak yang signifikan akan memengaruhi berbagai pos laporan posisi keuangan, laba rugi, dan arus kas. Jika dampaknya terbatas pada unsur atau akun tertentu, unsur atau akun tersebut merupakan atau dapat merupakan suatu proporsi yang substansial dari laporan keuangan. Contohnya, auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas akun persediaan yang nilainya mencapai 75% dari total aset entitas. Terkait dengan pengungkapan, hal tersebut bersifat fundamental bagi pemahaman pengguna atas laporan keuangan. Contohnya, pengungkapan yang tidak memadai mengenai adanya ketidakpastian material terkait kelangsungan usaha entitas. Konsep pervasif adalah titik di mana audit bertransisi dari ilmu pasti menjadi seni pertimbangan profesional. Tidak ada formula matematis atau ambang batas kuantitatif yang pasti untuk menentukan pervasivitas. Keputusan ini memiliki konsekuensi yang sangat besar, karena ia menjadi penentu apakah suatu masalah akan menghasilkan opini wajar dengan pengecualian, masalah serius tetapi dampaknya dapat diisolasi, atau opini tidak wajar tidak menyatakan pendapat, masalah sangat serius yang merusak kegunaan laporan keuangan secara keseluruhan. Kesalahan dalam pertimbangan ini dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dan menjadi area risiko litigasi yang tinggi bagi auditor. Prinsip dan konsep fundamental. Inti dari 1705 adalah sebuah kerangka keputusan logis 2 dimensi yang memandu auditor dalam menentukan tipe opini modifikasian yang tepat. Proses pengambilan keputusan ini mengharuskan auditor untuk menjawab 2 pertanyaan secara berurutan. Apa sifat masalahnya? Apakah ini disebabkan oleh kesalahan penyajian material yang telah diidentifikasi? Auditor memiliki bukti yang cukup dan tepat. Ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, sering disebut sebagai pembatasan ruang lingkup. Seberapa luas dampaknya? Apakah dampak, atau kemungkinan dampak, dari masalah tersebut bersifat material tetapi tidak pervasif? Material dan pervasif. Jawaban atas kedua pertanyaan ini akan menempatkan auditor pada salah satu sel dalam matriks keputusan berikut, yang secara langsung menentukan jenis opini yang harus diterbitkan. Matriks ini, yang diadaptasi dari paragraf A1 standar, adalah peta jalan untuk pengambilan keputusan dalam 1705. Sifat hal yang menyebabkan modifikasi. Pertimbangan auditor tentang pervasifnya dampak. Material tetapi tidak pervasif.
laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material, bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh. Opini wajar dengan pengecualian. Ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup tepat, bukti audit yang cukup dan tepat tidak dapat diperoleh. Opini wajar dengan pengecualian. Prinsip ini memastikan adanya konsistensi, logika, dan keterbandingan dalam pelaporan audit di berbagai entitas dan industri, serta mencegah auditor membuat keputusan yang arbitrer. Ketentuan utama, persyaratan wajib Z, What, and How. 1705 menetapkan serangkaian persyaratan yang harus dipatuhi auditor ketika menerbitkan opini modifikasian. Berikut adalah rincian ketentuan utamanya. Kondisi pemicu modifikasi, paragraf 6 sedi auditor harus memodifikasi opini jika menyimpulkan adanya kesalahan penyajian material atau ketidakmampuan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Penentuan tipe opini, paragraf Juli 10 sedi. Opini wajar dengan pengecualian, WDP, harus dinyatakan ketika auditor menemukan masalah, baik kesalahan penyajian maupun pembatasan ruang lingkup, yang dampaknya material, tetapi tidak pervasif. Opini tidak wajar harus dinyatakan ketika auditor, setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa terdapat kesalahan penyajian yang bersifat material dan pervasif. Opini tidak menyatakan pendapat harus dinyatakan ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, dan menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak dari kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi bersifat material dan pervasif. Penanganan pembatasan oleh manajemen, paragraf November 14 sedi jika manajemen membatasi ruang lingkup audit setelah perikatan diterima, auditor harus meminta manajemen untuk mencabut pembatasan tersebut. Jika manajemen menolak, auditor harus mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, those charged with governance TCWG. Jika pembatasan tersebut mengakibatkan auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat, dan dampaknya dinilai pervasif, auditor harus mengambil salah satu dari dua tindakan. Menarik diri dari perikatan audit, jika diperkenankan dan memungkinkan menurut peraturan. Jika penarikan diri tidak memungkinkan, auditor harus menerbitkan opini tidak menyatakan pendapat. Bentuk dan isi laporan auditor yang dimodifikasi, paragraf 1629. Judul paragraf opini, judul harus diubah secara eksplisit menjadi, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, atau, opini tidak menyatakan pendapat. Formulasi kalimat opini, standar memberikan frasa kunci yang spesifik. Untuk WDP karena kesalahan penyajian, menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian. Untuk WDP karena pembatasan ruang lingkup, menurut opini kami, kecuali untuk kemungkinan dampak dari hal-hal. Untuk opini tidak wajar, menurut opini kami, karena signifikansi hal-hal yang dijelaskan, laporan keuangan terlampir tidak menyajikan secara wajar. Untuk opini tidak menyatakan pendapat, kami tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Karena signifikansi hal-hal yang dijelaskan, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Paragraf basis untuk opini, auditor harus menambahkan paragraf baru yang ditempatkan tepat sebelum paragraf opini. Judulnya harus sesuai dengan jenis opini, contoh, basis untuk opini tidak wajar. Paragraf ini wajib menjelaskan secara rinci sifat masalah yang menyebabkan modifikasi, termasuk kuantifikasi dampak keuangannya jika praktis. Penerbitan opini tidak menyatakan pendapat memicu serangkaian perubahan struktural yang unik pada laporan auditor. Karena opini ini mengindikasikan bahwa auditor tidak memiliki dasar yang memadai untuk memberikan kesimpulan apapun, maka pernyataan standar bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami, menjadi tidak relevan dan harus dihapus. Lebih jauh lagi,
1705 secara eksplisit melarang pencantuman paragraf hal audit utama, sesuai 1701, dan paragraf informasi lain, sesuai 1720, dalam laporan dengan opini tidak menyatakan pendapat. Logikanya adalah, membahas area kunci atau informasi lain dari laporan keuangan yang secara fundamental tidak dapat diandalkan akan memberikan kredibilitas yang keliru dan berpotensi menyesatkan pengguna. Materi penerapan dan penjelasan penting. Bagian, materi penerapan dan penjelasan lain, dalam standar memberikan panduan praktis dan contoh yang sangat berharga. Berikut adalah poin-poin paling signifikan. Contoh sifat kesalahan penyajian material, paragraf A2A7. Ketepatan kebijakan akuntansi, manajemen memilih kebijakan akuntansi yang tidak konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Contoh, mengkapitalisasi biaya riset yang seharusnya dibebankan. Penerapan kebijakan akuntansi yang dipilih tidak diterapkan secara konsisten antar periode atau terhadap transaksi serupa. Contoh, metode penyusutan aset tetap diubah tanpa justifikasi yang memadai. Kecukupan pengungkapan, laporan keuangan tidak mencantumkan seluruh pengungkapan yang diharuskan. Contoh, tidak diungkapkannya transaksi pihak berelasi yang signifikan atau adanya sengketa hukum material. Contoh sifat ketidakmampuan memperoleh bukti audit, paragraf A8-A12. Kondisi di luar pengendalian entitas, penyebabnya bersifat eksternal. Contoh, catatan akuntansi entitas musnah akibat bencana alam, kebakaran, banjir, atau disita oleh otoritas pemerintah untuk investigasi. Kondisi yang berkaitan dengan sifat atau saat pekerjaan auditor, waktu penugasan menjadi kendala. Contoh, auditor ditunjuk setelah tanggal pelaksanaan perhitungan fisik persediaan akhir tahun, dan prosedur audit alternatif tidak dapat memberikan bukti yang cukup dan tepat. Pembatasan yang dilakukan oleh manajemen, ini adalah penyebab yang paling serius karena mengindikasikan kemungkinan adanya upaya manajemen untuk menyembunyikan sesuatu. Contoh, manajemen secara eksplisit melarang auditor untuk mengirimkan surat konfirmasi kepada debitur utama atau penasihat hukum eksternal entitas. Hubungan dengan standar audit lain. 1705 tidak berdiri sendiri, ia merupakan bagian integral dari ekosistem standar audit yang saling terkait. Pemahaman konteks ini sangat penting. 1700 Perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan 1700 adalah jalur utama untuk opini WTP. 1705 adalah jalur alternatif yang harus diambil ketika kondisi untuk WTP tidak terpenuhi. 450 Pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit kesimpulan akhir dari penerapan 450 yaitu apakah kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, baik secara individual maupun agregat, bersifat material merupakan input langsung yang memicu penerapan 1052. 260 Komunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola kewajiban dalam 1705, paragraf 30, untuk mengomunikasikan rencana modifikasi opini kepada TCWG adalah penerapan spesifik dari prinsip komunikasi dua arah yang diatur dalam 260. Komunikasi ini harus dilakukan sebelum laporan diterbitkan untuk memberikan kesempatan bagi TCWG untuk merespons. 1701 Pengomunikasian hal audit utama, 1720, tanggung jawab auditor atas informasi lain seperti telah dibahas, terdapat hubungan, penonaktifan. Penerbitan opini tidak menyatakan pendapat akan menonaktifkan kewajiban pelaporan berdasarkan 1701 dan 1720, kecuali jika diwajibkan oleh peraturan. Sasri 500, Bukti audit kegagalan dalam memenuhi persyaratan bukti audit, seperti SA 501, bukti audit pertimbangan spesifik atas unsur pilihan, terkait observasi persediaan atau SA 510, perikatan audit tahun pertama saldo awal, seringkali menjadi akar penyebab dari
ketidakmampuan memperoleh bukti, yang berujung pada opini WDP atau tidak menyatakan pendapat. SA 570, kelangsungan usaha jika manajemen gagal mengungkapkan secara memadai adanya ketidakpastian material terkait kelangsungan usaha, maka hal ini merupakan suatu kesalahan penyajian material dalam bentuk pengungkapan yang tidak memadai. Tergantung pada pervasifnya, hal ini dapat menyebabkan auditor menerbitkan opini WDP atau opini tidak wajar berdasarkan 1705. Implikasi praktis bagi auditor. Menerjemahkan bahasa formal standar ke dalam praktik sehari-hari sangatlah penting. Berikut adalah implikasi praktis utama dari 1705 bagi setiap auditor. Dokumentasi adalah pertahanan utama, mengingat tingginya tingkat pertimbangan profesional yang terlibat, terutama dalam menilai pervasivitas. Auditor harus mendokumentasikan dasar pemikiran mereka secara sangat rinci dan logis dalam kertas kerja audit. Dokumentasi ini menjadi benteng pertahanan utama jika keputusan opini mereka dipertanyakan oleh regulator atau dalam proses litigasi. Keterampilan komunikasi yang kritis, menyampaikan berita bahwa opini akan dimodifikasi kepada manajemen dan TCWG adalah salah satu tugas paling menantang. Ini memerlukan kombinasi antara diplomasi, kejelasan, dan ketegasan. Auditor harus mampu menjelaskan dasar teknis keputusannya dengan bahasa yang dapat dipahami oleh non-akuntan, sambil tetap teguh pada prinsip profesionalisme dan independensi. Peningkatan risiko dan prosedur review internal, setiap opini modifikasian secara signifikan meningkatkan profil risiko kantor akuntan publik, KAP. Oleh karena itu, sebelum menerbitkan opini selain WTP, sebagian besar KAP memiliki prosedur review internal yang ketat, yang seringkali melibatkan partner teknis atau partner penanggung jawab pengendalian mutu, untuk memastikan keputusan tersebut solid, dapat dipertahankan, dan konsisten dengan kebijakan KAP. Alat untuk menegakkan independensi, 1705, khususnya ketentuan terkait penanganan pembatasan oleh manajemen, memberikan auditor kerangka kerja yang kuat untuk melawan tekanan yang tidak semestinya dari klien. Auditor dapat menyatakan, standar profesional mengharuskan saya untuk menerbitkan opini tidak menyatakan pendapat jika saya tidak diberi akses ke informasi ini. Ini bukan keputusan pribadi, melainkan kewajiban profesional saya. Contoh sederhana. Untuk mengilustrasikan konsep pervasivitas yang abstrak, analogi medis dapat sangat membantu. Material tetapi tidak pervasif, setara opini wajar dengan pengecualian. Bayangkan seorang dokter memeriksa pasien dan menemukan adanya patah tulang di jari kelingking. Ini adalah masalah yang signifikan, material, dan memerlukan penanganan. Namun, kondisi ini tidak memengaruhi fungsi tubuh secara keseluruhan. Laporan medisnya akan berbunyi, pasien dalam kondisi sehat, kecuali untuk patah tulang di jari kelingking. Material dan pervasif, setara opini tidak wajar atau tidak menyatakan pendapat. Skenario opini tidak wajar, dokter menemukan bahwa darah pasien tidak dapat mengangkut oksigen secara efektif. Masalah ini, meskipun sumbernya satu, darah, dampaknya meresap, pervasif, ke setiap organ dan sistem vital tubuh. Laporan medisnya akan menyimpulkan bahwa pasien secara fundamental tidak sehat. Skenario opini tidak menyatakan pendapat, dokter ingin melakukan pemeriksaan menyeluruh, tetapi pasien menolak untuk menjalani tes darah, CT scan, dan EKG. Tanpa data vital ini, dokter tidak memiliki dasar yang cukup untuk menyimpulkan apapun tentang kondisi kesehatan pasien. Laporannya akan menyatakan, saya tidak dapat memberikan pendapat tentang kondisi kesehatan pasien karena saya tidak dapat melakukan pemeriksaan yang diperlukan. Lampiran dalam 1705 juga memberikan ilustrasi laporan auditor yang konkret. Ilustrasi 1, WDP salah saji perusahaan mencatat persediaan sebesar biaya perolehan, padahal seharusnya dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Ini adalah penyimpangan dari SAKA yang dampaknya material tetapi tidak pervasif. Ilustrasi 2,
Tidak wajar salah saji entitas induk tidak mengkonsolidasikan laporan keuangan entitas anak yang material. Kegagalan ini berdampak sangat luas, pervasif, pada laporan keuangan konsolidasian. Ilustrasi 3, WDP pembatasan lingkup auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait investasi pada entitas asosiasi di luar negeri. Kemungkinan dampaknya material, tetapi dianggap tidak merusak laporan keuangan secara keseluruhan, tidak pervasif. Ilustrasi 45, tidak menyatakan pendapat pembatasan lingkup auditor tidak dapat memperoleh bukti atas investasi yang mencakup lebih dari 90% aset bersih, ilustrasi 4, atau tidak dapat mengobservasi perhitungan persediaan dan memverifikasi piutang yang nilainya sangat signifikan, ilustrasi 5. Pembatasan ini sangat fundamental dan pervasif, sehingga membuat laporan keuangan secara keseluruhan tidak dapat diaudit.